Dari sini, kita bakal transit di Liking. Yang di depan lift, jadi makan waktu lebih lama. Vlog Traveling Hong Kong Macau, episode 9. Traveling di Macau telah selesai. Sekarang, saatnya aku dan temanku mengambil koper yang dititipkan di hotel, lalu melakukan perjalanan ke Hong Kong. Untuk pergi ke Hong Kong, kami bakal naik bis menuju HZMB Macau Port. Tapi karena kami nggak punya uang pas untuk bayar ongkos, Bowo membeli air mineral terlebih dahulu di salah satu toko. Nah, uang kembaliannya inilah yang akan digunakan saat naik bis. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa menit, akhirnya kami sampai di Macau Port. Kami turun bersama dengan 5 orang PMI Hong Kong, salah satunya adalah Ibu Siti. Ibu Siti ikut kami pergi ke Hong Kong, sementara 4 orang lainnya hanya mengantarkannya saja. Dari Macau Port, kami naik bis HZMB menuju Hong Kong Port seharga 65 MOP. Seperti perjalanan dari Hong Kong ke Macau, perjalanan ini juga akan melewati terowongan bawah laut sepanjang 6,7 km. Setibanya di Hong Kong, kami berpisah dengan Ibu Siti. Tapi sebelum itu, kami bertukar kontak terlebih dahulu. Dari HZMB Hong Kong Port, kita berdua bakal pergi ke penginapan yang terletak di daerah Tsim Sha Tsui. Untuk tiba di lokasi, pertama-tama kita naik bis S56 menuju Tung Chung Station Bus Terminus seharga 3,7 Hong Kong dolar. Ini dia suasana di sekitar terminal bis Tung Chung. Sampai di sini, kita lalu berjalan kaki menuju stasiun MTR Tung Chung. MTR adalah singkatan dari Mass Transit Railway, transportasi kereta yang mirip dengan MRT yang ada di Jakarta. Sekarang kita berada di stasiun MTR Tung Chung. Dari sini, kita bakal transit di Liking.
Ambil line yang mengarah ke sentral, lalu turun di stasiun Simsachoy. Jalan kaki sebentar, sampai deh di penginapan. Biaya transportasi MTR berbeda-beda tergantung jarak yang ditempuh. Untuk perjalanan dari Tung Chung ke Simsachoy, biayanya sekitar 18,7 Hong Kong dolar. Nah, kalau mau naik MTR, kita bisa pakai beberapa metode pembayaran. Yang paling praktis, tentu pakai kartu Octopus. Setelah transit di Lai King, alhamdulillah akhirnya kami sampai di Simsachoy Station. Ini kawasan turis karena banyak turis yang menginap di daerah sini. Keluar dari pintu B1 lalu jalan kaki sebentar, kami pun tiba di Majestic House yang menjadi tempat penginapan kami selama di Hong Kong. Oh ya, karena ini guest house dan bukan hotel, maka kami harus menghubungi pemilik propertinya terlebih dahulu untuk bisa check-in. Habis check-in, aku dan Bowo merasa lapar. Jadi kami pergi ke Chun King Mansion untuk mencari makanan halal. Di sana kami memesan nasi goreng di sebuah warung makan Filipina. Ini dia suasana warteg Filipina di Chun King Mansion. Beberapa pengunjung yang datang ke sini adalah orang Filipina. Kalau ini adalah penampakan menu nasi goreng yang kami pesan. Kecewa sih karena menunya nggak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi kami, nasi gorengnya itu kayak nasi goreng di Indonesia. Tapi yang disajikan adalah justru mirip nasi biryani. Bumbunya kurang nendang dan cenderung agak hambar, tapi porsinya yang jumbo membuat makan ini berasa kenyang. Uniknya, kami juga diberikan timun dan irisan bawang merah. Apa orang Filipina cara makannya kayak gini ya? Selepas makan, aku dan Bowo penasaran dengan Chun King Mansion. Jadi, kami berkeliling di sini terlebih dahulu sebelum keluar. Chung Hei Tai Ha atau Chun King Mansion adalah sebuah bangunan 17 lantai yang menjadi tempat penginapan dengan budget terbatas bagi para turis. Total ada sekitar hampir 2.000 unit kamar di gedung ini. Ini kayak Blok M Square gitu nggak sih bawahnya? Padahal pinggir jalan banget, tapi kayak ini kayak tradisional gitu loh. Kayak legend gitu loh, situ aja. Mana? Sini. Tapi itu mereka ini tadi apa ya? Langsung agresif gitu ininya, nawarin makanannya. Di lantai 1 dan lantai 2 Chun King Mansion adalah pusat komersil. Jadi, di sini kita bisa menemukan berbagai toko, rumah makan, hingga tempat penukaran uang. Sementara dari lantai 3 sampai seterusnya adalah guest house. Fun fact, Chun King Mansion bisa dibilang tempat berkumpulnya orang Asia Selatan di Hong Kong seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Jadi, jangan heran kalau kita bakal menemukan banyak orang dengan wajah khas Asia Selatan seperti India di sini. Ini dia mau masuk ke penginapan.
teman-teman berencana traveling ke Hong Kong, saranku jangan nginep di sini karena tempatnya crowded banget. Untuk bisa masuk ke kamar penginapan saja, kita harus mengantri panjang di depan lift, jadi makan waktu lebih lama. Emang ini dipaksain India nih. Iya, India sama Filipina. Keliling Chun King Mansion sudah. Sekarang kita keluar untuk melihat-lihat suasana di sekitar Nathan Road. Setelah menyeberang, kita menemukan Elegant Tang Dynasty, sebuah toko souvenir khas Hong Kong. Di sini kita bakal menemukan berbagai pernak-pernik menarik, mulai dari gantungan kunci, mainan, dompet, tempelan kulkas, bros, bahkan hingga topi. Kalau kalian pengen beli oleh-oleh di Hong Kong, aku rasa tempat ini bisa jadi pilihan karena produk yang disajikan variatif dan lokasinya ada di Tsim Sha Tsui. Malam semakin larut, kami pun kembali ke penginapan. Sekian vlog episode kali ini. Keseruan di Hong Kong masih berlanjut.